Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak serta saudara-saudara kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih sempat hadir dan berkumpul di ruangan masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah, yaitu melaksanakan sholat pada Jumat secara berjamaah. Salam dan salam, marilah sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga kiranya dilimpahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Berdasarkan ayat yang telah kita bacakan tadi, Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Maka kita beri judul khutbah kita, upaya mencapai kekusukan dalam sholat. Untuk lebih jelasnya, marilah kita terjemahkan ayat yang telah kita bacakan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum an salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang kusuk dalam salat. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya di dalam bulan suci Ramadan ini menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat dengan khusyuk.
Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat dengan khusyuk, ibadah puasa yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini lebih afdal dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang paling istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sehingganya bulan suci Ramadan ini dinamakan dengan Sayyidul Suhur, artinya penghulu dari segala bulan. Makanya bulan suci Ramadan ini bulan yang sangat diidam-idamkan, yang sangat dirindu-rindukan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia ini. Kenapa bulan suci Ramadan ini diidamkan dan dirindukan oleh seluruh umat Islam? Yang pertama, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan ini, mereka akan memperoleh derajat takwa di sisi Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa menjalankan segala yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang. Apa keistimewaan dan keutamaan yang diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang-orang yang bertakwa mereka akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam persoalan dan permasalahan. Dicarikan solusi dari segala persoalan dan permasalahan. Yang namanya manusia tidak luput daripada persoalan dan permasalahan. Kadangkala persoalan dan permasalahan itu datang dari kita, dari diri kita sendiri. Kadang-kadang persoalan dan permasalahan itu datang dari orang lain. Bahkan pada saat sekarang ini bangsa Indonesia, bahkan dunia menghadapi suatu persoalan dan permasalahan. Insya Allah, dengan adanya kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencarikan solusi dan jalan keluar atas persoalan dan permasalahan yang kita hadapi saat sekarang ini. Sehingga dengan adanya persoalan dan permasalahan tersebut, kita orang-orang muslim kesulitan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Bahkan ke masjid pun kita nggak bisa. Apalagi persoalan ekonomi. Insya Allah kalau kita beriman dan bertakwa, Allah akan carikan solusi dan jalan keluar. Yang kedua, orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan diberikan keberkahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna 'alal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu keberkahan kepada mereka itu dari langit dan dari bumi. Yang ketiga, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah merasa takut, tidak akan pernah merasa gentar. Kenapa mereka nggak pernah merasa takut dan nggak pernah merasa gentar? Karena di dalam dirinya adalah hadir Allah Subhanahu wa taala. Masalah
Masyaallah muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bulan suci Ramadan ini diidam-idamkan dan didambakan oleh seluruh umat Islam? Karena pada bulan suci Ramadan ini bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, dosanya diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini segala macam amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Kita laksanakan yang sunat, pahalanya sama dengan amalan wajib di luar bulan suci Ramadan. Dan kita laksanakan yang wajib, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salih abadin amadat sab'a sanabila bi kulli sumbulatin mi'atun habbah wallahu yudai kulli ma yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sama dengan mereka itu menanam sebiji padi tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap-tiap tangkai berbuah 100. Wallahu yudai kulli ma yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yang terakhir, di bulan suci Ramadan ini Allah sediakan satu malam buat kita, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kamu malam Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi sahrin. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan terjadinya malam Qadar tersebut? Berdasarkan hadis Rasulullah, bahwasanya malam Qadar tersebut terdapat pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Maka oleh sebab itu, semakin ke ujung daripada bulan suci Ramadan ini, semakin kita perbanyak berzikir kepada Allah, semakin perbanyak kita ramaikan masjid dan mushola. Bukan malah sebaliknya. Alhamdulillah, walaupun selama ini kita terkendala dengan persoalan dan permasalahan, maka di 10 malam terakhir ini kita kembali bisa melaksanakan aktivitas ibadah. Mudah-mudahan kita yang ada sekarang ini mendapat malam Lailatul Qadar. Masyaallah muslimin sedang jemaah yang berbahagia, kita tingkatkan kembali kualitas sholat kita. Kita berupaya untuk khusyuk dalam sholat. Apa yang kita tuju dalam sholat tersebut? Yang pertama, keikhlasan. Yang kedua, seperti yang kita sampaikan tadi, untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Dan yang ketiga adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Masyaallah muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mencapai kekhusyukan tersebut dalam sholat? Yang pertama, kita tujukan pandangan kita ke tempat sujud. Yang kedua, kita kosongkan hati kita, kecuali hanya di dalam hati kita Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita mengerti, paham dengan apa yang kita baca, paham dengan apa yang kita ucapkan. Insya Allah kita akan memperoleh kekhusyukan dalam sholat.
Masyarakat muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Barangkali pada waktu yang relatif singkat ini itu dapat khotib sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dijadikan bahan renungan iktibar atau pelajaran, terutama baik khotib yang menyampaikan. Fattabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala azal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi fil anta khairur rahimin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah